Bagaimana kabarnya Ibu ini? Alhamdulillah Pak Ferry baik. Ya, Gimana kabarnya Pak Ferry? alhamdulillah Ibu baik juga. Ngomong-ngomong, sudah siap nih Bu Nini untuk coaching hari ini? Insya Allah siap Pak Ferry. Alhamdulillah. Siapa nanti yang akan menjadi coachingnya? Dalam hal ini Pak Hasan sebagai kuncinya Pak Ferry, saya kuncinya. Oke, pada kegiatan coaching ada 3 kompetensi inti yang harus dipahami Ibu, yakni present, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengarkan, aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana yang nanti Ibu ini inginkan untuk saya amati? Baik Pak Ferry, jadi bagian yang ingin saya diamati oleh Pak Ferry biasanya itu ketiga-tiganya. Itu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga bagian pada membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga-tiganya Pak Ferry. Baik, Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan harapan Ibu Nini dan juga menjadi harapan kita bersama dapat tercapai dengan baik pada kegiatan ini. Baik, selanjutnya yuk kita mulai proses coachingnya. Baik Pak Ferry. Mari silakan Pak Hasan. Ya, terima kasih. Saya sambil mengamati dari sini Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Nini dan Pak Hasan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong, sudah siap ya untuk melakukan coaching? Insya Allah. Sama. Ya, Pak. Oke, saya di sini sebagai supervisor yang bertugas melakukan supervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Nini sebagai coach, Ibu ya, Ya. dan Pak Hasan sebagai coaching. Siapa? Tapi kita dalam hal ini adalah mitra yang saling berbagi, menerima dan memberi masukan. Jadi gak usah sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ya Pak. Baik, kalau begitu silahkan dimulai kegiatan coachingnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Ini Ngomong-ngomong, kenapa nih kok kelihatan kurang bersemangat saat keluar dari kelas Pak Hasan? itu ya Bu ya. Memang kelihatan Bu ya kalau saya kurang bersemangat ya. Kelihatan lesu. Maaf ya, saya hanya menebak Pak Hasan. Menurut saya seperti itu. Pak Hasan kelihatan mukanya lesu setelah keluar dari kelas. Ada apa Pak? Ya, ya memang benar Bu ini. Saya memang kurang bersemangat hari ini karena murid di kelas saya itu motivasi belajarnya rendah. Kemudian sehingga tidak aktif dia di kelas, sehingga proses pembelajaran jadi kurang kondusif. Oh iya, ini ada waktu ya. Sekarang mungkin saya butuh sharing untuk mengoptimalkan pembelajaran saya di kelas. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan sekarang sampai jam terakhir saya lagi kosong Pak Hasan, tidak mengajar di kelas manapun. Ya, oke. Sekarang Kita ngobrol di mana Pak? Ya. Biar suasananya lebih santai kira-kira. enak di ruang BKJ ini ya. Boleh. Ruang BK karena ada Ya, konsultasinya. boleh. Enak di sana juga sepi kondusif ya Pak ya. Mari kita ke sana Pak, ke ruang BK Pak. Oke. Nah, oke. Kita langsung ya Pak ya. Ini.
sudah di ruang BK, enak sekali di sini Pak, ruangannya dingin dan enak. Gimana Pak Hasan? Apa yang dapat saya bantu pada kali ini? Ya, seperti tadi yang saya ceritakan ini bahwasanya apa yang harus saya lakukan ya agar pembelajaran saya di kelas ini lebih hidup, kemudian murid-muridnya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Sekarang apa yang Pak Hasan ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya. Kira-kira. Saya menginginkan dari percakapan ini nantinya didapatkan solusi agar pembelajaran saya di kelas lebih hidup, kemudian siswanya kemudian lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga kelas saya menjadi kondusif dan saya merasa nyaman dalam mengajar. Seperti itu. Baik. Jadi Pak Hasan menginginkan nantinya mendapat solusi ya dari percakapan kita kali ini ya Pak ya. Oke. Sekarang situasi sekarang kira-kira di kelasnya Pak Hasan itu seperti apa kira-kira dalam hal ini? Di kelas beberapa siswa memang kurang aktif saat diskusi, kemudian juga kurang semangat ini, terus juga ada malah yang bermalas-malasan. Seperti itu kondisinya. Ya. Jadi di kelasnya Pak Hasan beberapa siswa itu ada yang nggak aktif diskusi, malas-malasan, bahkan ada yang tidur-tiduran, mungkin begitu ya Pak ya? Ada seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut Pak Hasan ini kira-kira apa yang mempengaruhi mereka berbuat seperti itu Pak? Kira-kira apa saja itu? Iya. Apa ya? Bisa jadi kalau saya lihat ya, karena pembelajaran saya kurang kreatif sebetulnya. Kemudian kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Baik. Jadi Pak Hasan merasa mungkin materi pembelajaran Pak Hasan itu kurang kreatif, gitu ya. Jadi kurang memenuhi kebutuhan belajar murid-murid, begitu ya Pak. Sehingga menyebabkan murid-murid itu malas, kemudian aktif, begitu ya Pak ya. Baik. Gini Pak. Kira-kira Pak Hasan strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan pada saat itu? Sebenarnya saya tuh sudah mencoba begini belajar kepada guru senior yang sudah belajar ya, dia tuh untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensial yang di situ saya ingin melibatkan keaktifan siswa, kemudian mencoba mengeksplorasi tentang belajar mereka. Cuma memang dalam realitanya mungkin saya lihat itu konten yang saya bikin ini masih kurang kreatif ini. Kurang kreatif ini itu. Ini yang betul sekali Pak ya. Mungkin ya Pak Hasan ya, dengan lebih memvariasikan konten pembelajarannya itu akan membuat siswa menjadi terlibat aktif. Karena gaya belajar murid itu kan berbeda-beda ya Pak ya, ada yang audio, visual, karakteristik. Mungkin Pak Hasan harus memenuhi gaya belajar mereka dengan menyediakan konten yang bervariasi. Pak Hasan lebih kreatif lagi dalam menyediakan konten-kontennya untuk siswa yang audio, yang visual, atau yang kinestetik. Insya Allah kalau murid-murid sudah kebutuhan belajarnya mereka terpenuhi, mungkin mereka akan terlibat aktif Pak Hasan dalam pembelajarannya Pak Hasan. Iya. Gimana? Oke. Sepertinya emang itu sebuah alternatif solusi kayak ini. Nah, ya. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk hal itu Pak Hasan? Ya, saya akan mencoba menyiapkan konten pembelajaran yang lebih variatif tentunya ini. Kemudian ada materi teks untuk yang siswa yang visual. Kemudian juga audio, materi yang ada audionya atau video yang untuk memang murid-murid yang punya gaya belajar audio atau visual. Nah, sebenarnya itu solusi yang rencana yang akan saya terapkan. Luar biasa Pak Hasan. Jadi solusi Pak Hasan tadi sudah ingin mengkreatifkan atau menyediakan konten-konten yang bervariasi ya untuk mereka semuanya. Baik. Ada gagasan apa untuk murid yang motivasi dan semangat belajarnya sangat rendah? Mungkin yang malas-malasan
tidur tuh Memang Pak Hasan punya gagasan apa? ini yang menjadi kadang saya kurang semangat. Memang anak-anak yang masih memang motivasinya ini sangat rendah, Ya. baik belajarnya ataupun semangatnya. Sehingga untuk anak yang seperti ini, menurut saya treatment yang paling tepat adalah saya memanggil mereka, kemudian saya ajak berdiskusi dan saya mencoba menerapkan strategi dengan segitiga institusi yang sudah pernah saya pelajari dari ini diskusinya, saya coba praktekkan. Kayak seperti itu ini. Ya, bagus sekali itu Pak. Patut dicoba itu Pak. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Hasan ada dua solusi. Yang pertama, Pak Hasan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memuat konten yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Dan yang kedua, yakni untuk siswa yang semangat dan motivasi belajarnya sangat rendah, Pak Hasan akan mencoba memanggil mereka dan menyelesaikannya dengan metode segitiga institusi. Begitu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah saya sudah punya gambaran ini tentang solusi konkret yang akan menjadi penyelesaian masalah saya ini. Ya, bagus Pak, baik sekali Pak Hasan, baik sekali. Berikutnya, apa yang memastikan hal itu dapat berjalan Pak Hasan? Ya, tentu saja setelah ini hasil dari pembelajaran ini saya akan mencoba merencanakan dulu perangkat pembelajaran saya atau aktivitas saya secara matang sebelum kita live action di kelas ya. Kemudian tentu saja yang tadi anak-anak yang motivasi belajar dan semangat rendah, saya harus mengidentifikasi dulu siapa-siapa aja yang memang saya lihat motivasi dan minat belajarnya masih rendah. Ya, bagus sekali Pak Hasan. Terus kira-kira nih Pak Hasan, kapan solusi tersebut akan mulai dilakukan oleh Pak Hasan? Ya, insya Allah minggu depan ini karena di kelas itu saya akan mengajar lagi minggu depannya lagi, sehingga cukup waktu saya untuk mempersiapkan perangkat saya dan untuk juga memanggil anak-anak yang tadi yang saya sudah identifikasi bermasalah yang motivasi rendah, semangat rendah, saya panggil dulu, sudah saya kasih tadi dengan segitiga diskusi dan nanti akan saya lihat hasilnya di pembelajaran minggu depan itu. Saya akan mencoba semua tadi yang sudah kita jalankan ini. Ya, bagus sekali kalau begitu Pak Hasan. Jadi lebih cepat, lebih baik begitu ya Pak Hasan ya. Betul. Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Pak Hasan? Nah, dari pembicaraan ini, alhamdulillah saya menyimpulkan bahwasannya solusi yang dapat menjadi alternatif dalam masalah saya adalah pembelajaran saya yang saya lakukan harus pembelajaran diferensiasi, kemudian yang menggunakan atau memberikan konten-konten yang lebih bervariatif ya, baik yang berupa teks ataupun berupa audio, berupa video. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang ada yang estetik, kemudian ada yang audio dan visual. Dan selanjutnya untuk tadi anak-anak yang motivasi dan minatnya rendah, tentu saja akan saya panggil, saya coba dalami masalahnya. Kemudian ini setiap senjata nih, pamungkas saya untuk anak-anak seperti ini, insya Allah saya coba gunakan segitiga institusi. Ya. Nah, apakah ini betul-betul sangat tepat untuk solusinya? Dua itu seperti ini yang harus saya lakukan untuk minggu depan. Luar biasa Pak Hasan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Minggu depan saya tunggu informasinya ya Pak Hasan. Oke, terima kasih Yuni atas sepertinya untuk kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik ini. Amin. Ya, Pak, amin. Sama-sama Pak Hasan. Baik Pak Hasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo berikutnya saya silakan ya. Siap. Akhir dengan ini saya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak Yuni. Ya, baik Ibu Nini. Alhamdulillah kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi Ibu Nini sarang sama Pak Hasan berjalan dengan lancar, sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah Ibu Nini kegiatan
kucing yang sudah dilaksanakan antara Bu Nini dengan Pak Hasan, Bu Nini sebagai coach dan Pak Hasan sebagai kucing berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa. Sekarang ingin menanyakan perasaannya Bu Nini setelah melaksanakan kucing tadi itu bagaimana perasaannya itu? Ya, alhamdulillah Pak Ferry. Jadi saya merasa senang dan merasa lega Pak Ferry karena kucing sudah berjalan dengan lancar dan kucing juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi Pak Ferry, sudah pada tujuan. Menurut Ibu Nini sendiri, bagaimana performa Bu Nini berkaitan dengan kompetensi inti kucing yang ada 3 itu dari kegiatan kucing barusan? Ya, jadi menurut saya Pak Ferry tadi pada saat performa saya, pada saat present atau kehadiran penuh itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk fokus pada masalah. Jadi tidak memikirkan apa-apa lagi keluar dari masalah, sudah tidak. Dan yang kedua, untuk masalah mendengarkan aktif, saya dan Pak Hasan sudah terlibat mendengarkan aktif karena saya dan Pak Hasan sudah terjadi dialog yang aktif, yang saling menjawab, saling menanya. Kemudian yang ketiga Pak Ferry, dari kegiatan tadi di masalah membuat pertanyaan berbobot, menurut saya sudah berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Hasan sudah bisa menjawabnya dengan enak dan enjoy, begitu Pak Ferry. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke, tentu saja Bapak, silakan Pak Ferry. Ya, baik. Setelah saya mengamati tadi pada saat dialog antara Ibu Nini dengan Pak Hasan, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Artinya pertama itu hadir sepenuhnya, termasuk membuat pertanyaan berbobot itu sudah dilaksanakan oleh Ibu Nini. Dan sangat luar biasa sekali Bu Nini. Terima kasih Pak Ferry. Menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa tadi kunci itu membuat menemukan solusi dengan sangat baik. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa Ibu lebih sempurnakan lagi. Misalnya tadi saat Ibu bertanya pada pertanyaan tadi ada kalimat kira-kira gitu Ibu ya. Jadi langsung Ibu nanti pada poinnya aja. Jadi yang kalimat kira-kira itu hindarkan itu. Artinya dihindari. Jadi lebih ke kalimat inti aja gitu. Jadi langsung. Yang langsung aja. Ya, Pak. Ya, menurut Bu Nini bagaimana? Benar Bu ya? Iya. Dirasa itu ya? Iya, saya dirasa kok ada kira-kira. Ya, Bu. Jadi itu. Iya, betul. Jadi itu masukan saya Bu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih sekali masukannya Pak Ferry. Untuk berikutnya saya nanti akan mencoba melatih lagi dan memperbaiki sebuah pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan kata kira-kira itu Pak ya, Ya. bisa langsung ke Siap, gitu ya Pak. oke. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu Nini lakukan untuk meningkatkan performa pada kompetensi inti kucing ini Bu? Nah, jadi dari diskusi dengan Pak Ferry ini mungkin saya nanti akan meningkatkan lagi khususnya performa saya pada bagian pertanyaan berbobot tadi itu Pak. Iya Pak. Jadi mungkin saya akan menanyakan langsung to the point pada intinya ya Pak ya, tidak pakai kata kira-kira lagi. Mungkin begitu Pak Ferry. Biar lebih performa saya lebih meningkat pada pertanyaan berbobot tadi Pak. Baik. Kapan, di mana dan siapa yang bisa membantu agar hasil evaluasi kucing ini bisa dipraktikkan kembali untuk meningkatkan kemampuan kompetensi inti kucing Ibu ini? Nah, jadi insya Allah Pak besok kemudian
tempatnya mungkin di ruang BK juga. Akan tetapi saya ingin yang terlibat adalah saya ingin dengan siswa. Jadi kalau tadi saya dengan teman sejawat, mungkin saya akan nanti mencoba mengkucing pada siswa yang mungkin sering tidak masuk Pak, sering bolosan. Itu nanti akan saya lakukan untuk meningkatkan performa saya pada pertanyaan berbobot tadi Pak. Oke, ini. Jadi hasil pengamatan ini akan saya tulis dalam form supervisi akademik untuk menjadi evaluasi bagi Ibu Nini dan dapat mengembangkan kompetensi coaching dari Ibu Nini. Baik Pak Ferry, terima kasih. Oke, sebagai kesimpulan dari refleksi ini, apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Nini dari proses kegiatan supervisi ini? Ya. Jadi menurut saya Pak, seseorang melakukan coach itu harus memiliki performa kompetensi. Dari coach itu tadi ada 3 tadi Pak, harus terpenuhi, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu cara membuat pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Mungkin itu Pak yang kesimpulannya harus kita kuasai dari 3 itu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nini atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kompetensi coaching dari Ibu Nini. Baik, saya akhiri kegiatan coaching dalam supervisi akademik ini. Sekali lagi terima kasih Bu Nini dan mohon maaf Bu bila ada kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Ibu, terima kasih. Guru penggerak Tergerak.